Selamat pagi, siang, dan malam, rekan-rekan semua. Kami dari grup POA 04 AZDA pada kali ini akan menjelaskan praktikum final project untuk mata kuliah Production dan Operation Analysis dengan saya Andrian Nugraha dan empat rekan saya, Mas Zefri, Mas Hari, Mas Firman, dan Mas Septian. Berikut merupakan pendahuluan dari praktikum ini dengan case study La Family Bike mengalami lonjakan permintaan sepeda anak pasca pandemi. Untuk mengatasinya, perusahaan menggunakan forecasting, MPS, dan MRP guna mengelola produksi, persediaan dan rantai pasok yang efisien. Pendekatan ini membantu menjaga efisiensi untuk memenuhi permintaan pasar yang dinamis. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana melakukan forecasting untuk mendukung proyeksi penjualan dan jadwal produksi yang optimal. Yang kedua yaitu bagaimana MPS dan MRP memastikan ketersediaan bahan baku, tepat waktu, dan jumlah. Bagaimana menentukan lot sizing yang efisien untuk meminimalkan biaya. Yang keempat, bagaimana strategi inventory control menjaga stabilitas produksi dan menekan biaya operasional. Yang kelima, apakah perluasan kapasitas diperlukan dan bagaimana cost analysis mendukung keputusan tersebut. Tujuan praktikum yang pertama, menerapkan metode forecasting untuk memperkirakan penjualan secara akurat, menyusun jadwal produksi optimal dengan MPS dan MRP. Yang ketiga yaitu menentukan lot sizing yang efisien untuk menentukan pemesanan dan penyimpanan. Empat, menganalisis pengendalian persediaan untuk menjaga ketersediaan bahan dan produk. Yang kelima, yaitu memberikan rekomendasi ekspansi pabrik gudang berdasarkan analisis biaya dan kebutuhan. Yang pertama yaitu modal 1 forecasting. Forecasting adalah metode untuk memperkirakan permintaan di masa depan berdasarkan data historis, tren, dan faktor musiman. Dalam hal produksi, forecasting sangat membantu perusahaan La Familia Bike menentukan jumlah produksi yang efisien, menghindari kelebihan atau kekurangan stok, serta menjaga kelancaran rantai pasok. Main objektif untuk praktikum ini yaitu forecasting membantu La Familia Company dalam merencanakan produksi dan menjaga kelancaran rantai pasok dengan memperkirakan permintaan masa depan. Berikut merupakan result dari data historis penjualan sepeda La Familia Company dimulai dari 2019 hingga 2021. Dari data historis penjualan, La Familia menggunakan 4 metode yaitu Transitional Decomposition, Moving Average, Holds, dan Winter. Dari analisis semua metode, Time Series Decomposition memberikan proyeksi permintaan yang akurat berdasarkan nilai MAP, MAD, dan MSE, membantu mengatur persediaan dengan efisien dan mengurangi risiko kehabisan atau kelebihan. Berikut modul yang kedua itu aggregate planning atau yang disebut dengan perencanaan agregat. Perencanaan agregat ini merupakan proses penting dalam manajemen operasional untuk menyeimbangkan antara permintaan pasar yang fluktuatif dengan kapasitas produksi perusahaan. Nah, di dalam studi kasus di perusahaan sepeda La Familia Bike ini merupakan proses yang sangat penting bagi perusahaan untuk menentukan perencanaan agregat yang optimal untuk perencanaan produksi yang sepeda jangka panjang, jangka menengah, dengan harapan peningkatan efisiensi operasional dan penghematan biaya dalam manajemen operasi maupun produksi. Berikut adalah data agregat planning La Familia Company selama satu periode tahun 2022 dengan total jumlah hari kerja dan data proyeksi permintaan pasar yang berbeda setiap bulannya. Nah, adapun metode analisis dalam perencanaan agregat ini dapat menggunakan zero inventory plan, constant workflow plan, overtime, ditambah subcontract, overtime, dan loss sales. Nah, maka rekomendasi yang paling efisien dan cost efektif menunjukkan bahwa zero inventory plan sebagai opsi yang paling efisien karena menyesuaikan produksi dengan permintaan, mengurangi biaya penyimpanan, serta meminimalkan risiko stok yang berlebih. Strategi ini juga menjaga kelancaran produksi dan mendukung keputusan operasional yang lebih tepat. Berikut kita masuk ke modul yang ketiga, assembly process. Nah, assembly process itu merupakan tahap dalam manufaktur dari berbagai komponen yang disatukan menjadi produk yang akhir. Pada proses perakitan PCB La Familia di grup POA 04, perakitan ini dilakukan bertahap dari komponen dasar menjadi sub-assembly hingga unit utama dengan list assembly tertera pada tabel di samping. Informasi pada tabel itu memuat kode, jumlah komponen, serta daftar perakitan dari produk La Familia Grand Bike dari grup POA 04, dan data ini dijadikan sebagai data untuk dasar untuk menyusun assembly card, product cluster, dan bill of material. Berikut ditampilkan assembly card untuk proses tahapan perakitan sepeda La Familia. Dari diagram di atas, produk akhir terdapat pada A4 di mana semua komponen dan tahap assembly berkontribusi pada pembentukan produk. Dalam hal ini adalah sepeda La Familia. Di diagram ini juga menampilkan informasi teknis secara menyeluruh dari urutan perakitan, hubungan antar komponen, sehingga dapat menentukan proses inspeksi pada setiap tahapan proses perakitan. Diagram ini juga menjadi hal penting dalam perencanaan proses manufaktur karena memberikan panduan visual dalam menentukan rute perakitan dan mengidentifikasi kebutuhan material serta mengatur jadwal produksi. Pada produk struktur juga menampilkan hierarki perakitan produk yang secara hierarkis mulai dari level 6 dari bahan baku hingga level 0 dari sebagai produk akhir A4. Nah, tabel di bawah juga menunjukkan bill of material atau BOM dalam bentuk hierarki untuk sebuah produk akhir.
dengan merepresentasikan rincian jumlah dan jenis material yang dibutuhkan di setiap level perakitan, memfasilitasi perencanaan material yang lebih efisien. Masuk ke modul 4, yaitu Master Production Scheduling. Master Production Scheduling atau MPS adalah rencana induk produksi yang menentukan apa, kapan, dan berapa banyak produk yang harus diproduksi untuk memenuhi permintaan pasar secara efisien. MPS juga berfungsi sebagai penghubung antara eksekusi produksi di lantai pabrik dan hasil peramalan permintaan atau forecast. Nah, MPS ini memastikan ketersediaan stok terjaga, produksi sesuai kebutuhan pasar, dan penggunaan sumber daya seperti tenaga mesin, tenaga kerja, dan bahan baku yang lebih efisien. Dengan MPS, perusahaan dapat mengoptimalkan sumber daya, mengurangi risiko kekurangan atau kelebihan stok, serta memastikan produk tersedia tepat waktu untuk memenuhi permintaan pelanggan sekaligus mengantisipasi perubahan permintaan. Main objektifnya adalah pada studi kasus La Familia Bike membuat tabel MPS untuk mengoptimalkan sumber daya, memastikan produk tersedia tepat waktu, dan mengurangi risiko kekurangan atau kelebihan stok, serta memenuhi permintaan pelanggan dengan efisien. Pada tabel Master Production Scheduling atau MPS ini, pada studi kasus La Familia Green Bike, itu disusun dengan mempertimbangkan forecast, kemudian pesanan pelanggan, stok yang ada, safety stock, dan kebutuhan produksi. Nah, MPS ini mencakup perhitungan saldo inventaris atau PAB, kemudian available to promise atau ATP. Ini digunakan untuk memastikan produk tersedia tepat waktu dan meminimalkan risiko kekurangan atau penumpukan stok, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam proses produksi. Dapat dilihat pada tabel berikut adalah tabel informasi di mana forecast dan number of order, kemudian lead time on hand, lot size, safety stock, DTF, dan PTF itu dijadikan sebagai sarana untuk perhitungan untuk membuat tabel MPS. Kemudian tabel MPS ini akan digunakan sebagai acuan untuk membuat master product MRP. Oke, kita masuk ke modul 5 yaitu Material Requirement Planning atau MRP. Ini yang merupakan sistem yang merencanakan kebutuhan material untuk memastikan bahan baku tersedia tepat waktu, kemudian meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya penyimpanan, dan memenuhi permintaan pelanggan. Sistem ini mengintegrasikan data dari Master Production Schedule atau MPS yang sebelumnya saya jelaskan, kemudian BOM, kemudian persediaan, safety stock, waktu tunggu, dan ukuran lot. Nah, untuk menentukan kebutuhan material dan jadwal pemesanan optimal. Nah, main objektifnya pada kasus ini yaitu kita membuat perhitungan MRP level 1 sampai 6 dengan menjabarkan kebutuhan produk menjadi jadwal pemesanan dan produk komponen dengan mempertimbangkan persediaan, safety stock, lead time, dan lot size. Tabel MRP di mana tabel informasi sebelah kiri merupakan dari tabel production structure yang akan digunakan sebagai acuan untuk pembuatan tabel MRP. Kemudian tabel informasi MPS itu diambil daripada final assembly yang terakhir, produk akhir, menjadi untuk dimasukkan ke dalam level satunya untuk dalam pembuatan La Familia Bike. Jadi untuk conclusionnya, hasil dari MRP ini yaitu MRP ini menggunakan pendekatan top down yang menghitung gross requirement berdasarkan jadwal induk produksi, di mana mengurangi on-hand inventory dan safety stock untuk mendapatkan net requirement, lalu menjadwalkan plan order, receipt, dan plan order release dengan mempertimbangkan lead time dan lot size, menghasilkan jadwal kebutuhan material terperinci seperti pada studi kasus Green Bike dari level 1 hingga level 6. Selanjutnya kita masuk ke modul 6 yaitu lot sizing. Lot sizing adalah teknik untuk menentukan jumlah optimal pemesanan bahan atau komponen dalam proses produksi. Tujuannya adalah untuk meminimalkan total biaya yang terdiri dari biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Pada produksi sepeda Green Bike, kami menetapkan 4 metode lot sizing. Yang pertama yaitu Silver Mill Heuristic, Least Unit Cost, Part Period Balancing, dan Wagner Within. Kami memilih metode yang disesuaikan dengan karakteristik permintaan dan struktur produk di setiap level komponen. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat menjaga kelancaran pasokan bahan sekaligus menekan biaya operasional. Pada slide ini, kami menampilkan contoh penerapan metode Part Period Balancing untuk komponen ban yang berada di level 2 struktur produk Green Bike. Metode PB bekerja dengan cara menyeimbangkan antara biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Dalam metode ini, pemesanan dilakukan saat total biaya gabungan mendekati titik minimum ekonomi. Dari hasil perhitungan, didapatkan biaya pemesanan sebesar Rp25.000, kemudian biaya penyimpanan sebesar Rp6.500 per unit, dan total biaya yang dihasilkan adalah Rp300.000. Metode ini terbukti cukup fleksibel dalam merespon fluktuasi permintaan sekaligus efisiensi secara biaya.
Selanjutnya, kami melakukan proyeksi terhadap pendapatan dan laba perusahaan berdasarkan hasil perhitungan produksi dan penerapan lot sizing. Untuk tahun 2022, pendapatan diproyeksikan mencapai Rp675.233.475.000. Sedangkan pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp740.714.625.000 dengan total perkiraan laba sebesar Rp1.005.755.552.787. Dari sini kita bisa melihat bahwa strategi lot sizing yang efisien berperan besar dalam mengoptimalkan profitabilitas perusahaan. Tidak hanya membantu menekan biaya, tetapi juga memastikan ketersediaan komponen produksi secara tepat waktu. Kemudian pada modul 7, kami membahas tentang inventory control, yaitu pengendalian persediaan. Pengendalian inventory bertujuan untuk menjaga ketersediaan bahan dan komponen agar selalu sesuai dengan kebutuhan produksi tanpa menimbulkan kelebihan stok yang tidak perlu. Dalam kasus Green Bike, kami menerapkan sistem Kanban yang merupakan pendekatan visual dari filosofi just in time. Melalui sistem ini, didapatkan hasil perhitungan pada slide berikutnya. Ya, jumlah kartu Kanban yang dibutuhkan yaitu sebanyak 6.679 kartu, kemudian batas maksimum persediaan yaitu sebesar 10.130 unit. Penerapan Kanban membantu memperlancar aliran material, mengurangi lead time, menurunkan biaya penyimpanan, serta mencegah penumpukan stok. Sistem ini menjamin bahwa bahan baku tersedia saat dibutuhkan sehingga proses produksi dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Ke modul 8 yaitu Operation Scheduling dan Capabilities. Pada modul ini, kami mempelajari bagaimana penjadwalan operasional berkontribusi terhadap efisiensi dalam proses produksi. Untuk pengertiannya sendiri, menurut scheduling adalah disiplin ilmu yang mempelajari model teoritis dan algoritma untuk mengatur urutan serta waktu pelaksanaan pekerjaan pada mesin atau sumber daya dengan tujuan meminimalkan waktu penyelesaian, keterlambatan, dan biaya operasional. Sedangkan untuk operation scheduling sendiri merupakan bagian penting dari manajemen operasi yang mengatur urutan pekerjaan pada satu atau lebih mesin dengan memperhatikan batasan kapasitas dan prioritas pekerjaan, sehingga scheduling yang efektif dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi lead time, dan mengoptimalkan pemanfaatan dari sumber daya. Selanjutnya ada dua tabel penting yang akan ditampilkan. Yang pertama adalah tabel time process, merupakan sebuah urutan dari pembuatan part melalui proses. Ada 4 proses di sini, ada lathe mesin, milling mesin, drilling mesin, dan CNC mesin. Pada tabel kedua terdapat tabel kebutuhan operator, di mana kebutuhannya seperti yang ditampilkan di dalam tabel. Pada main objektif dari modul 8 ini adalah melakukan mesin scheduling menggunakan metode Campbell, Budek, dan Smith atau CDS, algoritma dari part break sendiri, dan selanjutnya melakukan operation scheduling menggunakan software Limbo untuk mengidentifikasi skema pengaturan tenaga kerja yang optimal. Next, kami menampilkan hasil analisis mesin scheduling dan operator scheduling. Untuk penjadwalan mesin, kami menggunakan metode CDS. Hasilnya menunjukkan bahwa proses perakitan dari brake pads menghasilkan max span selama 38 menit dan dapat memproduksi antara 12 hingga 19 unit part brakes per harinya. Namun ditemukan bahwa mesin CNC sendiri merupakan bottleneck utama. Oleh karena itu, kami merekomendasikan strategi produksi tumpang tindih untuk meningkatkan output daripada hanya mengandalkan dari safety stock saja. Selanjutnya untuk operator scheduling, kami menggunakan software Limbo dengan pendekatan integer linear programming, dan sistem ini berhasil mengalokasikan 85 tenaga kerja dengan skema rotasi 5-2. Dengan itu kami dapat memenuhi kebutuhan harian dari pekerja antara kurang lebih 55 hingga 65 orang secara efisien dengan biaya tenaga kerja ada di Rp430.727.385. Dan kesimpulan dari analisis ini adalah bahwa produksi dari La Familia Bike ini telah menerapkan sistem penjadwalan yang optimal baik dari sisi mesin maupun tenaga kerja. Kesimpulan secara keseluruhan, berdasarkan penerapan metode kuantitatif dalam manajemen operasi dan produksi La Familia Bike, mampu melakukan peramalan permintaan secara akurat dengan metode time series decomposition, perencanaan agregat yang paling efisien dalam hal ini adalah zero inventory plan. Selanjutnya, implementasi dari MPS dan MRP terbukti efektif dalam menyusun jadwal produksi dan pengadaan bahan baku. Kami juga menemukan bahwa lot sizing yang optimal mampu menekan biaya pemesanan dan penyimpanan. Di sisi pengendalian persediaan, pendekatan berbasis Kanban berhasil mengatur aliran material secara efisien, dan yang terakhir, penjadwalan operasi melalui CDS dan ILT dapat membantu perusahaan memahami kapasitas aktual dan mengoptimalisasikan sumber daya yang ada. Baik, sekian dari kami, kelompok POA 04 kelas A ZDA. Terima kasih banyak atas waktu dan atensinya.